Halo guys, nama gue Stam dari Staff Tech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. First of all, Happy New Year. Dan kita udah lama banget gak nge-review Google Pixel 4 ya. Karena sekarang harganya juga gak turun banget tapi cukup signifikan seperti keluarga Pixel lainnya. Jadi Google Pixel 4 sekarang kalian bisa beli di harga 2,1. Yang 4 biasa ya, yang 4 XL itu agak susah nyarinya, tapi 4 biasa unitnya masih lumayan banyak di harga 2,1 juta. Ini yang no shadow dan katanya tuh sangat mulus. Dibanding sama tahun lalu itu harganya kira-kira turun sekitar 700 sampai 800 ribu. Lumayan oke menurut gue. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan sorry kalau suara gue agak aneh karena gue lagi agak sedikit sakit tenggorokan sama batuk. Sorry about that. Kita langsung aja buka ya. Sambil kita ngomongin speknya. Untuk speknya sendiri, HP ini menurut gue chipsetnya masih oke banget ya. Snapdragon 855. Terus dia punya layar sebesar 5,7 inci yang pastinya ini compact banget ya, lebih compact daripada HP compact zaman sekarang. Dia itu sudah 90Hz refresh rate, jadi at least dia sudah up to date ya, sudah lumayan high quality 90Hz refresh rate. Terus dia USB Type-C juga udah 3.2 dan dia juga sudah ada NFC dan dia punya baterai yang memang even pas rilis juga kecil, zaman sekarang kerasa lebih kecil banget. Baterai itu dia hanya 2800 mAh baterai aja. Yap, sangat mini ya. Ini memang kelemahan Google Pixel 4 pas pertama rilis juga, itu baterainya memang lowbat banget. Jadi mungkin sih kalau misalnya kalian penggunanya tuh bukan pengguna yang enteng ya, penggunanya lumayan berat, gua sih kayaknya lebih rekomen kalian mending beli Google Pixel 4a 5G aja. Memang chipsetnya nggak se-powerful Google Pixel 4, refresh rate-nya lebih rendah, hanya 60Hz, tapi gue jamin baterainya bakal jauh lebih awet daripada Google Pixel 4. Google Pixel 4 sih menurut gue, ini baterai life-nya ngingetin gue sama iPhone SE ya, kalau mau dibandingin. Jadi, sebenarnya masih bisa tahan sehari, tapi kalau misal pemakaian kalian bener-bener enteng banget. Hanya sosial media dan nonton YouTube, itu juga nggak lama-lama banget ya. Ini dia HP-nya, dan Golden City Cell, dia ngasih apa ini, screen protector plastik ya, thank you for that. Kita taruh ke box lagi aja, dan ini dia HP-nya. Untuk warna sendiri gue tanya di Golden City Cell, buatnya penasaran, warnanya hanya ada kuro atau black. Ini dia kondisinya. Gue selalu lupa ya, Google Pixel 4 itu sebenarnya menurut gue desainnya memang not the best ya. Dia tuh desainnya simple tapi nggak secantik HP Pixel sekarang, kayak Pixel 8. Tapi cukup bagus, terutama itemnya untuk gue cukup elegan. Dia ini glossy, kacanya enak, frame samping aluminium. Yang gue suka tuh dari Pixel 4 memang dari feeling di tangannya enak banget, karena dia itu kan compact ya, 5,7 inci. Ini HP kalau misalnya dibanding sama 3GS, nggak terlalu beda jauh loh ya. iPhone 3GS tuh ini kecil banget, kalau nggak salah 3GS tuh 3,5 inci kan layarnya. Jadi ya, ini sih memang compact banget dan gue sangat rindu HP yang size-nya sekecil ini sih. Sekarang hanya Zenfone 10 ya yang kayak gitu. Ya semoga Zenfone 11 improvement-nya lebih bagus juga. Karena Zenfone 10 sama Zenfone 9 nggak ada bedanya. Balik lagi ke video, di belakang di sini kemulusannya sendiri gue bisa bilang cukup mulus. Di sini ada dual kamera dan dual tone flash. Main kamera 12 megapiksel, yang kamera sama kayak di Pixel 6a juga. Cuma pastinya ISP-nya bakal berbeda karena pakai chipset yang berbeda. Kamera kedua itu sebesar 16 megapiksel, sayangnya bukan ultrawide, dia ini hanya telefoto 2x optical zoom. Sedangkan di depan di sini ada kamera depan selfie 8 megapiksel. Nah, terus mumpung kita lagi di belakang, gue mau bahas juga. Terakhir gue beli Pixel di beli Pixel di Golden City Cell tuh, dia frame belakangnya agak renggang ya. Tapi ini gue bisa bilang frame-nya bagus. Jadi tadi gue beli itu dia frame-nya tuh pas gue bawa ke Komifuro ya, tahun lalu. Si frame ini tuh agak renggang. Jadi dia tuh nggak enak banget, jadi dia tuh kayak kalau bisa kepanasan apalagi lebih renggang lagi, ada kayak bekas lem gitu. Di sini frame-nya tight yang cukup bagus. Nice, kemulusan belakang mulus banget sih. Dan untuk unit ya by the way, gue lupa bilang untuk frame samping mulus, atas samping semua kerasa mulus. SIM-nya, dia itu SIM-nya pastinya IMEI-nya tuh di right ya, rata-rata Google Pixel tuh IMEI-nya di right, ini juga sama di right. Yang artinya udah unlock bootloader. Dan kalau nggak salah kalau ATM, kalau M-Banking ini nggak bisa deh kalau unlock bootloader. Kalau gue salah bisa komen di bawah, thank you very much. Jadi ya, dia itu IMEI-nya bea cukai no reset, ya di right lah, dia ngambil email orang lain. Yang gue rasa sih lebih tahan daripada email yang 1 bulan ya. Tapi sih namanya juga ini ilegal, tetap rawan, harus hati-hati aja kalau misal tiba-tiba lost connection, persiapan.
Untuk layar depan, di sini mulus, ada sedikit scratch di bagian kiri. Tapi nggak ada yang bukan scratch itu. Mulus ini layarnya. Dan yang pastinya untuk autentikasi dia pakai Face ID ya, bukan pakai fingerprint. Itu keanehan Google Pixel 4 zaman dulu, biar terasa beda mungkinnya zaman dulu. Dan kita nyalain HP-nya, sambil kita nyala HP-nya, kalau misalkan penasaran gimana boot up-nya, boom, bisa kita lihat dia memang unlock bootloader, karena dia itu emailnya rewrite. Jadi seperti biasa, gue mau setup dulu Google Pixel 4 ini, kita install Signal, terus kita install DRM, kita install wallpaper juga buat nanti full review. Dan ya, kalau misal ada wallpaper nanti di video ini ya, itu pastinya gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi, karena gue kayaknya bakal pakai wallpaper langsung deh, biar kelihatan personalized. Anyway, gue mau start dulu HP-nya, gue bakal balik lagi untuk first impression-nya, atau ya gak first impression ya, lebih kayak quick review-nya gimana di tahun 2024. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, yang pertama mari kita tes untuk Face ID-nya. Ini nggak kayak Face ID HP biasa, ini technically lebih secure. Gak se-secure Apple, tapi ya lebih secure daripada HP biasanya. Langsung kita tes 1, 2, 3. Oke, lumayan cepat ya, 1, 2, 3. Gue ngadep ke kanan dan ngadep ke HP, langsung ke scan. Face ID ini cepet banget sih, instan. Jadi ya, pretty good. Tapi sih gue sendiri, kalau untuk Pixel memang lebih prefer Face ID ya daripada fingerprint, karena fingerprint Pixel tuh even sampai sekarang pun gak setara atau bersaing dengan HP flagship yang sama kayak Samsung S23. Ya agak kurang bagus fingerprintnya, tapi ya makanya gue lebih prefer Face ID. Untuk software sendiri, ini memang belum diupdate ya, jadi pas gue unboxing masih di Android 12. Tapi tenang, nanti untuk full reviewnya minggu depan ya pasti di Android paling baru, Android 13. Gue lupa lagi HP ini dapat Android 14 atau enggak, karena kan kalau nggak salah Pixel 4a tuh update-nya lebih lama ya daripada ini. Gak tau gue dapat 14 atau enggak, kalau misal kalian tuh mungkin bisa komen di bawah, tapi kayaknya ini masih dapat setahun lagi ya kalau nggak salah. Gue lupa lagi. Apa ini terakhir? I forgot. Untuk full brightness bisa kita lihat memang HP ini brightness-nya kurang terang pas pertama rilis juga. Ini memang bisa kita lihat di lighting gue yang memang lampu studio gue nggak terang-terang banget. Ini agak sedikit kurang terang ya. Dan dia itu warnanya, ini pink tuh gara-gara tema wallpaper ya. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau wallpaper, gue bakal taruh link di deskripsi. Ini gara-gara wallpaper gue pink karena diffuse one. Jadi dia ada temanya pink-pink semua. Ya material U, yang gue suka banget sih dari Google. Material U tuh lumayan fun. Untuk NFC bisa kita lihat yang pastinya ada. Dan next gue mau bahas untuk haptiknya. Haptik yang pastinya ini enak banget ya. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama Google Pixel 4a yang waktu itu gue review akhir tahun 2023, haptik sih lebih enak di HP ini, karena memang ini HP ini kan pada zamannya juga HP lebih flagship dan lebih mahal daripada 4a ya. Jadi ini kerasa lebih bulat, dan yang signifikan ini kerasa lebih strong. Dibanding sama Pixel 6 atau Pixel zaman sekarang, ya masih lebih bagus Pixel zaman sekarang lah. Tapi memang Pixel tuh selalu nomor 1 untuk masalah haptik menurut gue. Enak banget, dan ngetik keyboard ini nggak ada masalah. Layar kecil juga sih menurut gue ini masih nyaman ya untuk ngetik keyboard, masih oke banget. Masih oke sih, ini masih enak. Nah, untuk refresh rate dia 90Hz, nggak kelihatan di kamera pasti, tapi gue bisa ini smooth banget, enak banget. Dan install aplikasi sih yang gue enak dari, atau gue suka dari Google Pixel tuh, karena dia optimize banget ya, si OS-nya dia sangat enteng. Jadi ini HP walaupun umurnya udah tua banget, tapi performance-nya no slouch loh. Kecepatan aplikasi buka memang bisa kita lihat, kudu mikir dulu, harus mikir dulu, tapi lumayan cepet. YouTube buka, bisa kita lihat tuh, cepet banget loh. Even dibanding sama HP budget ya, HP zaman sekarang yang ke 2-3 jutaan, ini kerasanya lebih sangat snappy banget loh. Performance-nya masih enak banget, multitasking masih oke. Walaupun ini RAM 6GB ya, nggak 8GB di HP flagship zaman sekarang, tapi masih oke banget. Yang bikin kelemahan sih gue rasa ini dari storage-nya. Ini varian gue storage-nya hanya di 64GB sayangnya, dan juga untuk baterainya. Baterai ini memang kecil, dan yang pasti ini karena umurnya makin tua, artinya apa? Artinya baterainya memang makin cepet habis ya. Dan ini kelihatan banget. Gue tadi pas nyalain HP ini di 67%, terus gue install banyak aplikasi, login banyak aplikasi, dia turun ke 59. Nggak bocor, tapi memang ini baterai salah satu baterai terboros yang Pixel pernah rilis kayaknya ya. Karena memang HP Google Pixel bukan nomor 1 untuk baterai, dan ini one of the worst menurut gue. Itu kelemahannya.
Di dalam info, kalau misalnya kita ke dalam info, di sini bisa kita lihat dia itu Wi-Fi L1 dan sudah support HDR10 plus, sudah white color gamut, tapi belum support HDR10 plus. Nah, kita langsung lihat tes untuk fotonya ya. Ini tuh kameranya menurut gue agak kurang setuju sama Google, to be honest. Karena main kameranya bagus, tapi dia secondary kameranya dia nggak ultrawide tapi telephoto. Yang menurut gue sih fungsi ultrawide lebih berguna. But that's just my opinion. Kita foto pakai main kamera. Ini dia kamera zoomnya. Masih oke banget sih ya. Dan gue bakal taruh gambar nih side by side ya. Gue bandingin sama iPhone 14 Pro Max, Moto Xbox Controller. Bisa dibandingin tuh. Masih capable ya. Pretty good. Oke. Untuk selfie-nya nih. Kita foto, dia selfie-nya wide banget ya, bisa kita lihat tuh, ini super wide selfie-nya, jadi bagus banget. Kita langsung foto. Nah, ini yang gue suka sama HP buatan US ya. Tadi bisa lihat selfie-nya tuh ada cahaya studio, tapi cahayanya tuh nggak overexpose atau nggak bikin bleeding ke kameranya. Dia itu masih kelihatan bagus. Rata-rata yang gue rasa ya, HP-HP Cina dia pasti kalau ada cahaya tuh dia langsung lensanya tuh nggak kuat dan dia bakal bleeding ke gambarnya. Kalau ini masih kelihatan bagus. Jadi ya, itu yang gue suka sih dari HP US kayak Apple atau Google ya. Even Samsung pun ya, HP Korea, dia biasa bisa nge-handle hal tersebut lebih baik rasanya. Yang terakhir, kita lihat aja untuk videonya. Video kamera belakang dia bisa di 4K 30, tapi nggak bisa 4K 60. Kalau nggak salah 4K 60 itu baru ada di Google Pixel 6 ya. Dan untuk kamera depan dia bisa di 1080p 60 kayaknya ya. Bisa kita lihat. Oh, hanya bisa di 1080p 30 fps untuk kamera depan, bisa kita lihat. Oke, all good lah ya. Jadi ya, cuma segitu aja video unboxing dan first impresinya. HP ini sih di harganya sekarang udah cukup murah ya. Kalau misalnya kalian nggak peduli sama baterai, ini kayaknya worth it. Yang pasti nanti kita bakal tes lagi lebih in-depth untuk minggu depan reviewnya. Tapi first impression sih, gue kalau Pixel nggak pernah ada signifikan negatif ya. Hanya dari baterai doang untuk HP ini, dan masalah kecepatan, rasa di tangan, dan compact memang ini lebih enak daripada Pixel 4a atau 4a 5G. Tapi cuma segitu videonya. Jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk review HP ini. Kita bakal tes main Honka Star Rail dan teman-teman. Thanks for watching. See you next week.